Wawancara dengan putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz kembali viral di media sosial. Saat itu Eril berbicara sebagai Ketua Jabar Zilenial dan sebagai mahasiswa semester 8 di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam wawancara tersebut, Eril menyampaikan ingin melanjutkan kuliah S2 di luar negeri karena satu alasan. Dalam video wawancara di akun MJS Tech Channel disebutkan wawancara itu sudah dilakukan setahun lalu, namun baru diunggah pada Senin 30 Mei 2022. Wawancara menanyakan soal rencana Eril setelah lulus dari ITB. Eril mengungkapkan keinginannya untuk menempuh S2 di luar negeri, namun sebelumnya akan bekerja untuk sementara waktu. Eril mengungkapkan alasannya menempuh S2 di luar negeri. Hal itu karena sang adik Zahra juga berencana untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Dari tayangan berita tersebut, kira-kira apa sih yang membedakan sistem pendidikan dari negara Swiss dengan negara Indonesia yang menyebabkan banyak beberapa warga Indonesia tuh lebih memilih untuk melanjutkan studinya di luar negeri, khususnya di Swiss daripada di Indonesia. Nah, maka dari itu, mari kita bahas dalam video kali ini. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Sajida Aizun dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan sistem pendidikan di negara Swiss dengan Indonesia. Selamat menyaksikan. Switzerland atau yang biasa disebut dengan Swiss merupakan negara di Eropa yang sudah sejak lama menjadi pusat pendidikan. Nah, pendidikan di Swiss mengutamakan ekspresi individu murid-muridnya yang dipengaruhi oleh seorang filsuf ternama di Swiss pada pertengahan abad 18. Nah, kemudian pemerintah Swiss sendiri itu sangat mengutamakan pendidikannya dan anehnya sekolah-sekolah di negara Swiss itu tidak ada biaya sama sekali. Kemudian, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di Swiss yaitu menciptakan individu berkarakter. Karakter dibentuk tidak melalui proses yang cukup pendek, namun karakter dibentuk melalui proses yang cukup panjang yang membutuhkan konsistensi dan kesinambungan yang didukung oleh aspek internal maupun eksternal, yaitu dari keluarga, lingkungan, bahkan sekolah. Kemudian untuk tujuan pendidikan sendiri tidak jauh beda dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Kemudian proses penanaman nilai-nilai ke dalam individu ini disebut sebagai internalisasi. Nah, Swiss dengan jeli memanfaatkan usia emas anak yaitu dengan rentan usia 0-5 tahun untuk memenuhi enkulturasi yang biasa disebut dengan pengenalan nilai-nilai, kemudian internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai kehidupan. Nah, pengaruh pendidikan pada masa ini sangat besar sehingga enkulturasi, internalisasi, dan sosialisasi yang dilakukan pada masa ini akan mempermudah dan membuka jalan yang lebar bagi pembentukan karakter anak di fase-fase kehidupan selanjutnya. Nah, sedangkan tujuan pendidikan Indonesia sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta berdikari, dan rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, serta kebangsaan. Jadi, secara keseluruhan, tujuan pendidikan negara di Swiss dengan negara Indonesia itu tidak jauh beda, yaitu untuk membentuk karakter individu anak. Nah, sistem pendidikan di Swiss. Sistem pendidikan di Swiss ini sangat beragam karena dalam setiap kanton atau setiap wilayah itu memiliki kebijakan pendidikan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya akan membahas terkait dengan jenjang pendidikan yang ada di Swiss dengan di Indonesia. Sebenarnya tidak jauh berbeda jenjang pendidikan di Swiss dengan di Indonesia. Nah, yang pertama di Swiss itu ada pendidikan dasar.
yang mana di Indonesia yaitu sekolah dasar atau biasa disebut dengan SD. Nah, di sekolah dasar ini anak berusia sekitar 6 tahun. Ia diwajibkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Nah, durasi pendidikan di sekolah dasar ini bergantung pada setiap kanton, yaitu sekitar 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, sedangkan di Indonesia kan wajib 6 tahun untuk sekolah dasar. Nah, pada tahap ini tuh anak-anak tidak diklasifikasikan menurut prestasinya. Untuk metode pengujiannya juga berbeda-beda pada setiap kantonnya. Namun pada umumnya itu para pelajar akan menerima hasil laporan belajar sebanyak 2 kali dalam setahun. Terus terdapat pula ulangan umum pada tiap tahunnya. Jadi hampir sama dengan kita, yaitu ada 2 kali ujian tengah semester atau ujian semester gitu. Kemudian dapat atau tidaknya para siswa untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi itu bergantung kepada performa akademik mereka dalam kurun masa 1 tahun dengan tidak adanya stigma yang diberikan kepada siswa yang gagal. Nah, jadi di sini karena emang tujuan pendidikannya itu pendidikan berkarakter, jadi tidak ada stigma yang diberikan kepada siswa yang gagal. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada sekolah menengah pertama. Nah, di sini hampir sama sekolah menengah pertamanya dengan Indonesia. Nah, pada siswa umumnya memasuki sekolah menengah pertama itu di rentan usia 11 atau 12 tahun. Nah, biasanya sekolah menengah pertama ini di Swiss dikenal sebagai nama gimnasium atau kanton school. Nah, pada umumnya di sekolah menengah pertama ini berlangsung selama 3 tahun, namun kecuali di daerah Ticino yang berbahasa Italia di mana pendidikan sekolah menengah pertama itu berlangsung selama 4 tahun. Nah, untuk performa akademiknya, siswa pada tingkat sekolah dasar itu akan menentukan kelas di mana ia akan ditempatkan pada tingkat sekolah menengah pertama. Nah, untuk mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat sekolah menengah pertama itu ada bahasa dari daerah yang bersangkutan, kemudian bahasa nasional, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, fisika. Nah, itu hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Nah, terus di sekolah menengah pertama ini di Swiss tidak ada ujian akhir nasional atau sertifikat meninggalkan sekolah atau diploma di Swiss. Nah, jadi untuk sekolah menengah pertama ini hampir sama dengan di Indonesia. Nah, kemudian untuk yang sekolah menengah atasnya, nah setelah mengikuti pendidikan wajib nasional selama 9 tahun, yaitu SD, SMP, nah para remaja itu akan melanjutkan studi mereka ke sekolah menengah atas, di mana pendidikan akan dibagi menjadi pendidikan kejuruan dan pendidikan umum. Nah, ini sama halnya dengan di Indonesia, ada yang kejuruan, ada yang umum atau SMA atau SMK gitu. Nah, pendidikan di sekolah menengah atas ini di Swiss merupakan suatu hal yang tidak diwajibkan. Sekalipun 90% dari pelajar di Swiss memutuskan untuk melanjutkan studi mereka pada usia 15 atau 16 tahun. Nah, untuk sekolah menengah atas ini diatur oleh konfederasi dan kanton sehingga terdapat variasi dalam hal organisasi dan kurikulum di dalam negara Swiss sendiri. Nah, untuk kualifikasi yang diberikan oleh para kanton di Swiss itu terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ada pendidikan dan pelatihan kejuruan, kemudian ada sekolah baccalaureate, terus yang terakhir itu ada sekolah menengah atas khusus. Nah, kalau di Indonesia kan juga sama, ada SMK, ada SMA, terus ada yang buat kebutuhan khusus itu. Nah, kemudian untuk jenjang pendidikan terakhirnya itu ada pendidikan tersier. Nah, di mana kalau di Indonesia itu dinamai sebagai perguruan tinggi. Nah, di sini pendidikan tersier itu meliputi universitas, termasuk universitas yang mengajarkan ilmu pengetahuan praktis dan universitas untuk pendidikan keguruan. Nah, terus selain itu terdapat pilar terpenting kedua, yaitu institusi yang menawarkan pendidikan dan pelatihan profesional. Nah, kira-kira apa sih tujuan daripada pilar ini gitu kan?
Nah, tujuannya itu yaitu memberikan pengalaman profesional kepada masyarakat Swiss dan memampukan mereka untuk mendapatkan kualifikasi lebih dengan pendidikan yang spesial. Nah, pendidikan tersier pun meliputi PAT, college, dan federasi atau diploma tingkat lanjut federasi PAT. Jadi untuk urutan langkah-langkah pendidikannya itu hampir sama dengan Indonesia. Seperti itu. Nah, dari membandingkan dua negara tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya sadar akan pendidikan itu merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Nah, secara keseluruhan, hal yang sangat membedakan antara negara Swiss dengan negara Indonesia, yaitu yang pertama, pendidikan di Swiss tidak dipungut biaya sama sekali. Walaupun di Swiss itu merupakan negara maju, namun untuk biaya pendidikannya tergolong rendah. Bahkan pemerintahannya pun membebaskan biaya pendidikannya. Nah, sehingga orang miskin pun dapat mengenyam bangku sekolah, dan untuk kesejahteraan pendidik di Swiss sangat terjamin. Bahkan mereka itu digolongkan, diposisikan sebagai profesi yang paling terhormat. Karena diharapkan dari tangan-tangan mereka itu tercipta anak-anak yang berbakat dalam berbagai bidang. Nah, terus yang kedua yaitu pemerataan pendidikan. Nah, di Swiss pemerataan pendidikan sudah merata di seluruh kanton-kanton. Sedangkan di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa wilayah atau daerah yang masih belum terpenuhi aspek-aspek pendidikannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.